Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Sobat Green Campus dan pemirsa setia di rumah dan dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Dian Alfiana. Bagaimana nih puasanya hari ini? Masih lancar kan? Nah, baiklah, sambil menunggu saat berbuka puasa, pemirsa dapat menyaksikan nuansa Ramadan Studio SMA NU Al-Ma'ruf Kudus dalam acara Testimoni Alumni. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menyaksikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu pemirsa penonton setia YouTube SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Kita bertemu kembali di acara Nuansa Ramadan. Pada kali ini kita ketemuan seorang dosen. Sebelum perkenalan dengan Pak dosen ini, beliau adalah alumni dari SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Kira-kira tahun berapa nanti kita kulik mengenai biodata beliau, mengenai nanti prestasinya atau mungkin kesuksesan beliau hari ini. Mungkin tip and tricksnya nanti kita kulik. Siap. Nanti Pak Dosen nggih. Oke, siap. Siap langsung. Mungkin untuk yang pertama ini. Oke. Namanya siapa ini Pak Dosen ini? Oke, perkenalkan. Mungkin untuk adik-adik semuanya, nama saya Ali Maksum. Ya, kalau Bisa dipanggil Bapak sekarang Ali Maksum atau Pak Ali atau Pak Maksum? kalau di kampus saya dipanggil Pak Ali. Oke. Kalau dulu waktu sekolah dipanggil Maksum ya. Jadi sekarang terkenalnya Pak Ali gitu ya. Iya. Seperti itu. Itu kalau namanya. Kalau nama lengkap karena kadang-kadang ditanyakan nama lengkap dan gelar, jadi Ali Maksum STP MT. Oh, oke. Dulu memang alumni dari Almarhum Bapak. Betul sekali, betul. Tahun berapa itu lulusnya itu? Lulus tahun 2006, saya masuk tahun 2003. Itu mungkin sekitar hampir 20 tahun yang lalu ya saya masuk Istimewa. di Al-Ma'ruf ya. Iya. Terus untuk alamatnya sendiri atau asal kotanya itu asli dari mana itu? Ya. Saya lahir di Kota Kudus ya. Kalau desanya ini mungkin rada unik ya. Karena teman-teman kalau tahu desa saya nanti desanya kok itu gitu ya. Ya, saya tinggal di Kirik ya. Desa Kirik, Kecamatan Mojobo, Kabupaten Kudus. Iya. Terus sekarang domisili Bapak ini ada di mana, Bapak? Ya. Domisili Domisilinya? domisili saya sekarang bertempat tinggal di Purwokerto. Oh. Ya, di perumahan Duta Graha Golden Wisata. Sementara sehari-hari tinggal di Purwokerto. Purwokerto. Oh. Para pemirsa, beliau adalah dosen muda yang asli dari Kudus dan lulusan SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Ini mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman atau pemirsa, Pak dosen muda ini sudah beristri atau belum? Nice. Ini pertanyaan yang kalau dijawab ini urusannya dengan stabilitas nasional ya. Wah, nasional tingkatnya. Oke. Ya, alhamdulillah saya sudah punya istri. Oh, berapa Satu Bapak? sampai sekarang ya. Masih satu. Satu sampai sekarang. Oh, Jangan ada mateng. masihnya nanti. Oke, siap. Tambahannya nggak cukup di KTP. Kartu saya cuma satu gitu ya. Alhamdulillah satu, putra satu. Alhamdulillah. Terus istrinya ini domisilinya juga sama dengan Bapak? Atau bagaimana ini? Kebetulan saya termasuk salah satu pejuang ya. Saya adalah pejuang LDR. Jadi Wow. Jadi istri saya ada di Bekasi. Jadi saya sekarang anggota PJKA. Pulang Jumat kembali Ahad ya. Jadi Alhamdulillah. saya setiap hari Jumat pulang ke Bekasi, Ahadnya kembali lagi ke Purwokerto untuk bekerja. Istimewa ini. Sudah dosen muda, juga pejuang LDR. Jadi kalau kalian yang LDR dari kekasihnya, tolong jaga hatinya masing-masing seperti Pak dosen ini. Tapi kalau manggilnya Bapak ini lebih baik apa enggak ya? Tapi kaku tetap ya. walaupun muda ini tetap Pak, karena Sudah Bapak gurunya, gitu. gurunya calon guru gitu. Iya Bapak ya. Ya, boleh. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan. Kalau tadi kan kita berkenalan, ini ada pertanyaan mengenai mungkin sejarah atau mungkin kenangan-kenangan apa yang
pernah dilakukan atau mungkin sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang kurang menyenangkan di SMA NU Al Kudus? Monggo bisa diceritakan Bapak. Ya, terima kasih. Mungkin ini mulai dari masuk dulu ya. Nggih. Saya masuk ke SMA Al Ma'ruf ya. Kalau dulu kita sebenarnya Semanal ya, SMA NU Al Kudus. Manual ya. Oke. Semanal itu ya. Dulu Al Ma'ruf itu. Tahun 2003 saya masuk, ikut seleksi, lolos. Hari pertama saya masuk, masih ingat saya kelas 11. Dulu belum 9 apa? Kalau Kelas 10. 10, Oke, 11 iya. belum, masih kelasnya 1, 2, 3 itu. Saya kelas 1. Pasti kalau teman-teman Al Ma'ruf tahu ya, paling ujung lantai 3 sebelah utara, paling barat menghadap ke menghadap selatan. ke selatan. Oke. Ya. Jadi ada tangga khusus laki-laki, ada tangga khusus perempuan. Kalau itu memang ciri khas Al Ma'ruf. Pokoknya jangan sampai kok kita telat. Percuma kita lari dari lantai 1 ke lantai 3 dengan tangga zigzag. Lebih baik kita menyerah menuju ke BK, bertemu dengan Pak Said. Oke. Itulah kenangan kalau apa masuk dulu. Ya dulu kita kalau jajan, Nggih. dulu ya ini cerita dulu ya. Nggih, siap. Dulu itu di bawah masih ada kantin. Di bawah situ masih ada kantin kecil. Kalau teman-teman lihat film apa saya lupa itu. Yang kalau belanja keranjangnya diturunin. Nah, itu ada Film-film kartun itu Pak? ya, Atau apa itu? aduh, saya lupa filmnya apa ya. Itu apa itu? Kalau jajan tuh bisa teriak dulu. Oh, itu gitu. nyapa nanti kita ke bawah naik ya gitulah. Jadi hampir Menyenangkan. sama seperti zaman sekarang Pak. Apa sih? Delivery. Oh iya, iya. Kalau sekarang, aduh manual delivery track dulu. Ya itu kenangan dulu gitu. Jadi kenangan yang menyenangkan di Al Ma'ruf adalah kita itu sekolah berbasis agama, Nggih. tetapi dengan cita rasa sekolah nasional secara umum. Oh. Jadi Iya. kita masih bisa berinteraksi dengan teman-teman putra putri gitu ya. Nggih. Interaksi dengan baik, tapi pelajaran agamanya kita ada. Jadi sekolah paket lengkap lah menurut saya itu ya. Tetap Jadi menjaga lah karena betul SMA NU Al Kudus ini kan nggih tetap putra putri tapi tetap menjaga apa namanya antara putra sendiri putri sendiri gitu ya. Gitu, Oke, betul siap. sekali. Jadi ketika kita sekolah pun secara mata pelajaran nasional ya kita dapat ya. Nggih. Dan mata pelajaran agama pun kita dapat. Jadi sekolah ini lengkap ya menurut saya tuh. Jadi saya kebetulan ya ini sekolah dari dulu SD negeri, SMA negeri, sekolah SMA Al Ma'ruf itu ada nuansa atau istilahnya itu ada tradisi yang sangat berbeda, di mana kita itu harus menghormati guru. Itu tataran yang paling bagus. Bagaimana kita bisa menghargai guru. Oh. Iya. Oke. Itu mungkin pas pertama kali kita masuk ke Al Ma'ruf biasanya kan basicnya dari berbagai macam sekolahan toh. Iya, Tidak iya, hanya satu misalkan dari SMP Al Ma'ruf atau berbasis LP Ma'arif yang lainnya. Iya. Secara umum ada. Kita pertama kali mungkin rasanya itu terpaksa itu ya. Oh. Ya, terpaksa dalam arti satu. Ketika kita nanti kan Ramadan terus Lebaran. Iya. Nah, kita harus dipaksa silaturahim ke tempat guru. Oh. Dulu itu kita harus Diwajibkan ya. Diwajibkan. Iya. Ada kartunya, saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Kalau Ada sekarang nggih, kartunya. alhamdulillah masih ada. Masih ada ya. Iya. Itu pengalaman tidak terlupakan. Ada kartunya minimal 5 atau 10 kalau nggak salah. Dulu saya ingat saya. Pertama kali saya hanya dapat 2. Terus bagaimana itu ke depannya nanti? Pelajaran agama kan tidak lulus akhirnya kan. Oh. Nilai agama kan nggak keluar. Oh. Kalau nggak gitu. salah nilai agama itu nggak keluar atau tidak lengkap. Jadi harus silaturahim kembali. Oh, melengkapi ya melengkapi tersebut. Nah, kekurangan ibaratnya. kekurangan tersebut. Itu Istimewa. ingatan pertama saya tuh. Wah, kok kalau dulu kan sekolah negeri kan bebas-bebas saja datang ya. Suka-suka, Oh, iya, terserah. terserah. Ini ada satu pertanyaan ini. Gimana? Mohon maaf ini. Enggak menyela apa-apa, ya. enggak apa-apa.
ini kan tadi saya dengar kan dari SD-nya itu kan negeri, dari SMP juga negeri. Terus kita panjenengan tadi langsung ke SMA Enwar Maruf. Ini kan kalau SD SMP negeri berarti liburnya kan Ahad atau betul. Minggu ya. Minggu. Terus pindah ke SMA Enwar Maruf yang notabene itu memang dari dulu itu liburnya itu kan hari Jumat. Terus ini apakah ada moral atau bagaimana atau sikap yang tidak enak atau bagaimana dari liburnya itu sendiri? Ada. Saya paling mungkin dulu awalnya saya kehilangan satu, nggak bisa nonton kartun. Oh iya, kalau hari Ahad hari Minggu iya, itu biasanya Dragon Ball berarti sudah. Dragon Ball. Jadi saya udah nggak bisa ngikuti. Kalau ditanya Dragon Ball sampai mana, itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, Oke. awal-awal itu sangat berat sekali ya, karena satu teman-teman pada libur, kita nggak punya teman untuk libur. Dan dulu belum marak YouTube, Oh, belum ada, hanya TV kan. hanya TV. Nah, tapi ada suatu hal yang menjadi berbeda kembali. Ketika sudah terbiasa hari Hari Jumat libur. Libur, ya. ketika kita ujian, itu hari Jumat kan ujian kan? Ya. Ngikutin jadwal sekolah yang lain. Kita jadi bingung. Kok Jumat mangkat. Tuh, minggunya terus bingung, nonton kartun juga udah apa. Akhirnya hari Minggu pun jadi hari yang tidak menyenangkan. Bukan yang menyenangkan, nggak terbiasa gitu ya. Udah nggak up to date kartun tadi. Kalau yang lain pada nonton kartun ini ngopo ya gitu. Oh, betul, Ya oke, itu. oke, siap. Jadi akhirnya hari Jumat tuh ya apa? Akhirnya kan Jumat termasuk hari pendek gitu ya. Iya, iya. Sholat Jumat dan lain-lain. Jadi apa, libur juga nggak terasa libur yang libur banget gitu. Jadi ya paling itu saja sih. Kalau yang lain is okay, normally is okay. Oke, kita lanjut. Ini ada satu pertanyaan. Nanti tetap ada beberapa pertanyaan ini Mas ya. Mas Oke. atau Pak ini? Mas, Bebas lah. Pak aja, Pak. Oke. Saya ulang. Tetap ada pertanyaan yang selanjutnya, yaitu kalau tadi Bapak menerangkan bahwasanya tadi kan misalnya terlambat atau bagaimana tadi kan langsung ke BK aja atau langsung menyerah lah, angkat tangan. Angkat tangan. Nah, mungkin ada cerita-cerita selain itu yang sekiranya sedih atau sangat mengenang mungkin dengan salah satu guru atau mungkin teman yang ada di sekolahan SMA Enwar Maruf di sini? Kenangan saya itu ini mungkin buat teman-teman yang kelas berapa, 12 ya, kalau mau ujian tuh berapa, 12 ya. kalau dulu saya kelas 3. Jadi seingat saya dulu itu, mohon maaf kalau saya salah bisa dikoreksi. Oke, siap. Jadi seingat saya sebelum angkatan kami itu belum ada istilahnya itu muter salaman minta doa restu ke guru-guru. Oh, belum ada. Seingat saya. Oh, Seingat saya, tapi ini kan mungkin saya bisa salah ya. Seingat saya, apa saya yang nggak tahu kelas kakak angkatan saya sebelumnya melakukan hal tersebut. oke. Jadi sebelum kami ujian itu kita datang ke ruang Minta- guru, bukan minta doa gurunya, restu. bukan gurunya berdiri loh ya. Iya. Tapi kita masuk ke ruang guru, Minta doa restu. minta doa restu untuk besok akan ujian atau menjelang ujian lah, pokoknya intinya seperti itu. Jadi kami minta doa restu, ya itu yang kita lakukan, dan istighosah ya setiap hari. Setiap hari istighosah. Setiap hari istighosah, Alhamdulillah. setiap hari istighosah. Seingat saya ini berbagi cerita ya. Ini mungkin kalau teman-teman saya dengar mungkin boleh, entah buat saya salah cerita, nanti bisa dikonfirmasi. Suatu hari kita istighosah, saya tutup gorden di kelas saya di IPA 1, dulu itu di lantai 2 menghadap ke Menghadap ke utara. utara, Oke. dekat kelas bahasa. Oh, dulu berarti IPA. IPA 1 ya dulu. Kalau jadi dosen berarti pas ini. Iya. Konotasi anak IPA kan itu kan pintar, cerdas dan lain-lain. Dan sekarang menjadi dosen berarti pas. Monggo dilanjut. Oke. Terserah. Jadi tuh kami tutup gordennya ya. Terus ya kita buat suasana hikmah gitu, kita sambil direnungkan saya bagaimana perjuangan orang tua kita mendidik kita dan lain-lain. Akhirnya satu kelas nangis. Termasuk Istighosah. termasuk Bapak. Iya, saya di depan yang ngomong. Oh. Ya kan membuat suasana, kan nggak ada guru kan, kalau istighosah gitu. kan pasti Iya. kosong kan, Betul, awal betul, pagi-pagi itu. Iya. Ya sekolah kosong, terus kita bikin suasana hikmah, kita istighosah yang benar-benar dulu, karena kita pengen lulus. Saat itu kan ada nggak kelulusan kan, ada apa istilahnya,
Passing ya. grade kalau istilah zaman sekarang. Kalau kalau zaman sekarang. dulu apa saya lupa itu ya. Apa nilai Berarti batas terendah? berarti dulu ujian Ujian nasional. Ujian nasional gitu. Di tahun saya juga masih ada. Apalagi dulu ada bahasa Inggris pertama kali ada listening. Oh, Itu momok bagi kami kan. Listening kan mendengarkan bahasa Inggris akhirnya kan dipasang speaker satu-satu tuh di kelas. Iya, iya, betul. Untuk ujian itu bagi kami ya memang ujian kan ya untuk naik kelas kan pasti ada momoknya tersendiri. Nah, itu kita istighosah bareng-bareng, hikmah, teman-teman apa istilahnya khusyuk ya sambil berurai air mata. Nah itu yang saya yang saya itu masih teringat mereka berurai air mata, kita juga sama. Jadi setelah itu kekeluargaan kita itu sekelas jadi kompak, jadi ya kekeluargaan sampai sekarang ya kita masih ada grup WA lulusan, sampai beberapa waktu yang lalu kita masih ada silaturahim bareng dengan kelas. Nah, itu yang masih kita jaga. berarti tersangkanya jenengan tadi. Nggak salah Pak ya, ingat saya. Oke, siap. Mungkin itu kenangan terindah atau yang tidak terlupakan itu? Salah satu yang tidak terlupakan ya. Semua kenangan indah lah pada kalau di sini gitu. Iya, iya. Indah-indah semua. Yang nggak indah cuman nggak usah lah. Oke, di skip berarti. Di skip lah. Nggak usah diceritakan ya? Nggak Oke, usah. oke, Nah, siap. nanti ketemu Pak Said kalau nggak indah. Ketemunya lagi ke Bapak BK. Iya. Nanti ketemu Pak Said lagi. Terus tadi gini Bapak, Iya. Bapak sekarang kan sudah menjadi dosen ini. Betul. Konotasi kita dosen itu kan orang yang pintar, oke lah. Heeh. Juga mohon maaf, guru juga itu kan konotasi orang yang pintar, yang mengajari kita, mendidik kita dan lain-lain. Ini ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya nih Pak. Apakah Bapak itu dulunya waktu di kelas itu pernah mendapatkan prestasi atau tidak? Ini mohon maaf ini Bapak gitu. Atau bagaimana lah monggo menjawabnya. Oke. Tapi sebelumnya saya mohon maaf. Geng. Wah, ini buka kartu ya. Jadi ini jawabnya rada serius deh. Oke. Jadi dulu kelas 1 semester 1 sampai kelas 3. Kelas 3 kalau nggak salah ya, kelas 2 semester 2. Ya, alhamdulillah saya ya prestasi saya kelas ranking 1 paralel ya. Jadi saya ranking 1 paralel itu Beneran ini Pak? jadi ranking 1 dari 10 kelas. Istimewa. Jadi saya ingat saya itu dari kelas 1 semester 1 dulu ya semester 1 semester 2 kelas 2 semester 2 kelas 2 semester 2. Nah ini di bawah itu ada cerita lagi. Di kelas 3 tidak. Kenapa itu? Apa adakah alasan atau kalau tidak bisa diceritakan, kalau tidak berkenan diceritakan, nggih, ini saya skip. Kalau mungkin masih kemungkinan bisa diceritakan, nggih, saya teruskan ini. Ini mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman ya. Saya ceritakan sih nggak apa-apa. Tidak karena apa satu. Ini biar teman-teman tuh fokus belajar itu ya. Jangan terdistract dengan hal yang lain gitu ya. Oke, siap. Ya biasa lah ya, masa-masa remaja kadang-kadang kan sudah apa istilahnya? Sudah umur akil balik gitu ya. Sudah siap. Ya sudah tahu lawan jenis gitu ya. Ya paling kayak gitulah. Akhirnya ke distract kan. Jadi saya kelas 3 semester 1 itu ranking 2 di kelas. Di kelas. Di kelas ranking 2. Saya kira tadi paralel. Enggak. Ranking 2 di kelas. Jadi turun jauh sekali, ranking 2 di kelas. Nah, Paralelnya jelas tidak dapat. enggak dapat karena yang ranking 1 paralel di kelas saya. Teman saya. Yang ranking 1 paralel. Oke. Saya ranking 2. Ini ceritanya bapaknya tidak sombong jadi gantian. Oke, Tapi di lanjutkan. balik itu, Yes. terus saya ini Bu Rini pasti ingat. Saya dipanggil Bu Rini ke kelas. Dulu itu wali kelasnya Bu Wali Rini? kelas soalnya Bu Rini. Oh, gitu. Tadi juga terima kasih ya tadi udah panggil Bu Rini silaturahim. Iya. Panggil ke ruang guru. Kenapa Li? Energi. Kenapa Som? Kok prestasi kamu turun? Ya Bu, saya sudah mulai terdistract hal A, B, C, D gitu. Ya sudah, mulai besok setiap kali pelajaran kimia kamu duduk paling depan. Di depan saya persis. Jadi semester 2 kelas 3 sampai saya lulus pelajaran Bu Rini kimia, saya selalu duduk di paling depan. Khusus pelajaran Bu Rini. Oke. Semenjak itu ya kembali lagi prestasinya. Nah, Oke. walaupun lulusnya ya so-so lah ya. Siap. Wah, ini pertanyaan yang bagi saya tadi
blunder. Saya kira tadi prestasinya itu Bapak ini ya istilahnya menengah atau mungkin menengah ke atas sedikit, ternyata paling tinggi, paling dhuwur. Iya. Istimewa ini. Ya, mungkin untuk teman-teman atau pemirsa penonton setia YouTube SMA Anwar Kudus di acara Nuansa Ramadan ini, cerita beliau di SMA Anwar Kudus ini bisa ditiru lah mungkin, atau buat motivasi. Iya. Ini baru di SMA ini. Baru Ada di SMA. beberapa pertanyaan ini nanti. Boleh. Masih boleh, ada boleh. ini. Boleh. Terus dari SMA Bapak ini riwayat pendidikannya itu setelah SMA itu kemana Bapak? Ya. Sebelum menjadi dosen atau mungkin susah senangnya, terus cara meraih prestasi sehingga menjadi dosen seperti sekarang ini bagaimana, bisa diceritakan kepada pemirsa? Oke. Setelah saya lulus tahun 2006, terus saya dulu zaman saya itu istilahnya SPMB ya. Sekarang mungkin SBMPTN ya. Ya, Ya, oke. sekarang. Jadi saya itu dulu kepengennya itu dulu masuk kedokteran ya. Jadi saya diajak teman saya untuk tes masuk kedokteran UNS pada saat itu. Tapi waktu saat itu nggak lulus ya. Jadi dulu itu ketika SPMB ada 3 pilihan. Saya ambilnya IPC karena saya IPA. Saya juga dulu menyeberang ke masuk Fakultas Hukum. Kebetulan kakak saya Pak Soleh yang tadi itu kan Fakultas Hukum. Jadi saya dulu yang maunya salah satunya pasti kalau misalkan ke sosialnya berarti Fakultas Hukum. Pilihan pertama Fakultas Kedokteran UNS, pilihan kedua Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jenderal Sudirman, pilihan ketiga Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Jadi ada 3. Terus takdir menakdirkan di Teknologi Hasil Pertanian Unsur. Pilihan kedua yang masuk. Ya. Pertama juga kita nggak tahu ya kuliahnya ini apa, teknologi hasil pertanian itu apa, sama sekali buta, nggak tahu apa. Dan ya ini ada pepatah Jawa, ini pepatah Jawa ya, Iya, nggak apa-apa lah ya, Nggak karena apa-apa. nggak bisa pepatah Arab, bisa pepatah Jawa ini. Oke. Ya. Wong geding bakal nyanding. Orang yang nggak suka akan sesuatu akan mendekat pada sesuatu tersebut. Istilahnya kalau karma itu bisa apa enggak? I don't know. Enggak. Nggak Oke, tahu oke, balasan kok, karena kan balasan kalau ini nggak. Oke. Jadi kalau kita tidak menyukai sesuatu itu akan mendekati kita. Oh gitu malah. Ya. Oke. Ketika SMA, pelajaran paling nggak bisa saya itu kimia. Makanya Bu Rini tuh nyuruh saya ke depan itu kayak tadi itu. Saya itu kimia. Ketika kuliah, Nggih. mayor saya itu kimia. Pelajaran yang utama dipelajari dari kimia fisik, kimia organik, kimia anorganik, kimia pangan, biokimia. Everything is kimia. Dan alhamdulillah saya tidak menjalani hal yang seperti itu para pemirsa ya. Karena saya dulu ini walaupun ini saya host, Iya. tapi mungkin sedikit banyak saya cerita enggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini Jadi kan saya kan nggak capek juga kan. karena ini jagon. Nggih, sedikit banyak ini alhamdulillah saya tidak melakoni hal yang dilakukan oleh Pak dosen ini. Jadi saya dulu itu sukanya gambar. Ya gambarnya memang dari dari kecil ya memang sukanya Dragon Ball. Dragon Ball itu sejak MI, kalau dulu MI, terus MTS-nya itu sudah merambah ke semi yang realis, itu ya berarti ke ranah karikatur. Terus SMA sudah ke ranah skate wajah. Terus saya bingung mau ambil kuliah itu jurusan apa. Kalau mata pelajaran A, B, C itu jujur saya kurang mumpuni, juga kurang minat, itu bagaimana? Terus alhamdulillah teman saya dan guru saya itu ngasih motivasi itu begini. Oh gambarmu apik kok, mending gambar aja. Mending jebuk seni rupa. Terus saya teringat dan termotivasi oleh guru saya yang bernama Bapak Ji Porwanto yang sekarang menjadi kaligrafer Kudus. Bahkan karyanya atau beliau pernah memenangi lomba itu tingkat internasional, nasional pernah. Jadi ngomongnya cuma gini Mas. Kaligrafimu, gambarmu aja ndok. Lalikna ya nang. Terus itu kelas 3 itu kalau bingung, saya bingung. Iki janjane aku ame ning ndi bare iki. Kuliah pengen. Terus ambil jurusan apa? Bingung. Terus alhamdulillah ada selebaran dari Universitas Negeri Semarang. Saya baca-baca itu ada jurusan seni rupa. Wah, ini cocok ini. Terus saya lakoni, saya jalani walaupun ya lulusnya
enggak terlalu telat enggak, tapi enggak terlalu karena 12 semester. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dan alhamdulillah setelah wisuda, setelah lulus, nggih mulangi terjunnya di seni rupa kembali. Jadi alhamdulillah saya tidak melakukan hal yang sama dengan Pak dosen. Tapi yang istimewanya Pak dosen, walaupun tadi setengah hati atau mungkin bagaimana lah para pemirsa mau maknainya, yang penting sekarang beliau menjadi seorang dosen kan istimewa. Kan Mungkin betul kan. Jalan hidup nggak ada yang tahu. iya, siap. Jalan hidup nggak ada yang tahu. Jadi sekolah, kuliah, walaupun ya secara umum sih ya akhirnya kan kita mengikuti perkuliahan secara umum. Ya akhirnya ini kembali ke kata Lama-lama Jawa. nyanding, Iya. seneng. Witing Oke. Tresno. Jalaran soko kuliah. Nah, Oke. setiap saat ketemu tiap hari ketemu dipelajari ya akhirnya alhamdulillah sedikit demi sedikit kimia itu seperti ini toh gitu. Dulu mungkin waktu di sekolah mungkin kurang paham karena banyak yang harus matematika, harus fisika, harus ini, jadi cabangnya banyak. Menunya banyak. Akhirnya kan pas kuliah ini loh sudah mungkin porsinya sudah banyak di kimia akhirnya kan ternyata mempelajari kimia tuh begini, ada trik-triknya dari dosen-dosennya masing-masing kan memberikan cara belajar yang baik, bagaimana cara belajar baik yang baik, jadi ya, bisa mengikuti. Yang penting kan terlanjur basah lebih baik mandi Basah sekali, saja. mandi sekali. Oke, gitu. siap. Jadi jangan basah terus turunnya sayang kan udah basah. Oke, siap. Nggak usah ganti pakai ya. Yang penting jangan masuk angin gitu. Oke, siap. Terus melanjutkan studinya lagi setelah di Unsud tadi, S1-nya, Ya. S2-nya di mana? S2 saya kembali lagi ke Unsud. Jadi S1 itu 2006, saya lulus 2010 ya. Ya sesuai dengan target yang diberikan oleh orang tua lah ya. Karena beasiswanya beasiswa orang tua. Dapatnya beasiswa orang tua ya. Oke, sama. Jadi biasanya kan harus cepat ya, kuliahnya cepat ya, alhamdulillah bisa cum laude ya, cepat selesai. Setelah itu kembali lagi ke Kudus untuk bekerja. Saya bekerja dulu sebentar ya, tapi nggak lama. Di Jadi daerah pernah kembali ke Kudus? Pernah, cuman Oke, sebentar gitu. Di 2010-11. Nggak lama terus saya melanjutkan kuliah S2, yaitu ini mungkin salah satu kiat sukses ya. Mengikuti perintah orang tua. Oke. Saya sekolah S2 itu bukan keinginan saya sekolah, tapi orang tua saya menyuruh saya kuliah. Alhamdulillah. Ya nang kuliah gitu. Ya karena S2 biaya kuliah kan mahal. Oke. Ya kan harus nyari beasiswa lah, ini alhamdulillah di apply beasiswa. Sekarang beasiswanya masih orang tua atau enggak? Yang Yang S2 ini? Ya sudah dibiayai oleh negara. Oke, siap. Alhamdulillah dapat beasiswa BU, beasiswa unggulan dari Kemendiknas. Biayai biaya sekolah sampai selesai selama 2 tahun. Alhamdulillah selesai juga di tahun 2011, 2012, 2013 saya lulus. Alhamdulillah ya lulusnya tepat waktu. Yang penting tuh tepat waktu. Terus cum laude itu bonus ya. Ya, Kalau ngomong-ngomong tepat waktu, alhamdulillah saya sedikit tersinggung ini, pemirsa, karena saya 12 semester atau 6 tahun. Monggo teruskan. Ya ini saya juga ada ini juga permasalahan di Oke. mahasiswa kami. Ya ini semi-semi tak ceritakan tentang perkuliahan sedikit ya. Nggak apa-apa Ya, untuk teman-teman mungkin yang akan kuliah. Ini saya punya dosen saya S2. Ini saya selalu ceritakan ketika setelah menguji mahasiswa saya selesai kompre atau sidang. Tugas akhir yang baik berbentuk skripsi, berbentuk tesis atau berbentuk disertasi. Menurut jenengan yang baik yang bagaimana? Iki janjane hostnya sinten loh. Ini janjane hostnya sinten. Malah narasumber tangklet kalian host. Piye? Loh, ini padahal nggak apa-apa kan? Masa saudara? Ini juga terbalik. Dosen tanya sama guru. Ini bagaimana ini pemirsa ini? Seharusnya guru yang tanya sama dosen, seharusnya yang S1 tanya sama S2. Malah iki seharusnya yang host tanya sama narasumber ini malah kebalik ini. Nah, Nambahi pikiran nih. Ini kan pendapat ya, semuanya benar Oke, kan. oke. Menurut jenengan yang baik yang bagaimana? Kalau saya sendiri jujur, Ah, ah. saya tidak skripsi. Ya menurut jenengan pas Saya lulus yang baik yang lulus bagaimana? S1 saya tidak skripsi Ah, dan ah. saya
proyek studi karena saya seni rupa. Ada 2 pilihan antara skripsi dan proyek Proyek studi. studi. Saya dulu proyek studi karena keinginan saya dan saya ngambil buku cerita bergambar. Saya ngangkat tentang legenda dari daerah saya. Tapi tetap nanti saya laporkan dan saya ujikan di depan Bapak Ibu para dosen. Oke. Nah, tapi kalau berbicara apa tadi? Tugas akhir. Itu kan sama tugas akhir kan untuk saat kelulusan kan? Iya. Nah, Maksudnya Nah, tadi pertanyaan yang bisa diulang. baik ini bagaimana? Yang baik ini maksudnya yang baik skripsi yang baik atau bagaimana? Tugas akhir walaupun berbentuk skripsi atau project yang baik menurut jenengan yang bagaimana? Yang baik itu yang di ACC oleh dosen, Nah, tepat waktu dan apa ya? tinggal satu. Dan Kunci pokoknya itu Mas. nyerah saya. Nyerah. Nyerah. Selesai. Kalau udah selesai tidak lulus. Betul gitu. Kalau udah selesai tidak Enggak lulus. lulus. Oke. Ini Seperti tetangga saya. ya ini pelajaran yang diberikan oleh Bapak Dr. Gayuh. Ya, dosen saya waktu S2. Jadi Bapak Dr. Gayuh itu menyampaikan. Dulu beliau S3 itu ya lama Mas disertasinya. Jadi Mungkin karena kesibukan beliau. enggak, memang kan ketika Pak Dr. Gayuh itu menyampaikan sama pertanyaan ke kami, sama. Tesis yang baik yang bagaimana? Kami menjawab, tesis yang baik itu menurut kami gitu kan, biasanya tebel Pak, variabelnya banyak, Oke. jurnalnya internasional semua, Oke, siap. referensinya gitu. Enggak, dijawab yang selesai. Karena apa? Apapun yang kita mulai kalau tidak selesai tidak baik. Oke. Jadi ketika kita studi, apapun susahnya itu, apapun beratnya itu, selesaikan. Mungkin kayak nyanyiannya Roma Irama ini pemirsa. Jadi kita yang memulai tetap kita harus Yang mengakhirinya. Nah, Oke. itu. Jadi pesan saya itu kalau biasa saya menguji akhir itu, jadi teman-teman kalau kadang-kadang kan memang ya, ketika nanti perbedaan antara sekolah dengan kuliah itu kan tingkat kebersamaannya. Oke. Paling jenengan Pernah mengalami juga. kan. Iya. Kalau di sekolah SMA kan mungkin sampai kelas 12 kan selalu bareng-bareng. Iya. Ujian saja bareng-bareng. Siap. Lulus bareng. Iya. Bareng. Ketika kuliah, kita bareng-bareng hanya paling 4 semester atau 5 semester. Klasikal yang Siap. masuk ke kelas. Iya, betul. Setelah itu misalkan kalau yang S1 ngambil PKL, sudah terpisah dengan teman-temannya. Ya, betul. Satu kelas satu rombel itu terpisah. Terpisah. PKL. Nanti setelah itu teman-teman akan tugas akhir. Skripsi udah per individu. Karena tema judul itu kan tergantung kita sendiri. Iya. Maka untuk kedepannya kan kita sendiri yang Iya, menyelesaikannya. Oke. Ini yang membuat lama ada ketika kita menghadapi diri sendiri dan menghadapi dosen secara mungkin komunikasi dengan dosen dan lain. Akhirnya apa? Soft skill yang akan menjadi titik kunci. Komunikasi baik, sopan santun. Itu yang itu bukan lagi kok ini kok susah banget mesti referensi. No, itu bisa kita pelajari. Oke, siap. Nah, tapi ketika kita sudah berkomunikasi, ya nanti teman mungkin saya nggak tahu ya kalau di SMA itu ada istilah mungkin konseling dengan PK ya yang paling Tetap sering ya. masih ada, ya, ya. konseling. Kalau dengan kami kan sama. Konsultasi ya sama dengan konseling lah istilah gitu. Iya. Ketemu dosennya. Ini bagaimana ketemu dosen, bagaimana ngechat atau WA gitu ya. Bagaimana komunikasi. Itu yang sekarang cenderung istilahnya terdegradasi. Istilahnya zaman sekarang Terkikis lah. gitu ya. Ya. Ya istilahnya unggah-ungguh secara itu sekarang rada berkurang. Makanya teman-teman itu tetaplah kita sudah dipahat atau istilahnya apa ini sudah dibentuk di SMA Al-Ma'ruf Diukir sedemikian sudah rupa, lupa bagaimana dengan tagline Al-Ma'ruf maju dalam prestasi, santun dalam bekerja. Oke. itu kan sudah ada tuh jati diri kita sebagai alumni Al-Ma'ruf. Oke, ini hampir kelupaan ini. Mumpung bapaknya ngomong tentang Al-Ma'ruf ini. Bapak ini kan sudah menjadi dosen. Ya. Perjalanan atau sekarang sudah menjadi dosen itu kira-kira pelajaran apa yang masih dipegang itu yang baru tahu atau atau tahu lah intinya ngerti dari Al-Ma'ruf tapi masih dipegang Sampai sekarang. sampai sekarang. Ya. Oke. Jadi satu ya
akhlak ya, budi pekerti yang nomor satu lah. Karena pelajaran pasti ada akhlak di sini ya. Oke. Itu yang nomor satu. Silaturahim kepada dosen. Kepada dosen, silaturahim pada guru. Oke. Nah, itu yang selalu kita jaga. Dan kembali lagi, ketika di kelas kita kekeluargaannya seperti isi kosa dan lain kan terbentuk itu. Iya. Ketika nanti kita di universitas, namanya juga universitas. Varsity itu kan perbedaan. Uni dijadikan satu. Jadi banyak perbedaan jadi satu. Kita dapat pelajaran KN1. Uan. Oke. Ya, satu saudara tawasud. Oke. Kita moderat. Iya. Nah, itulah yang saya pegang sampai sekarang. Jadi ketika pasti apalagi di usia-usia kita umur 18, 19, 20 itu masa-masa mencari istilah kerennya jati diri. Oke. Terombang-ambing oleh sana lah. Ini ada terutama tentang agama gitu ya. Iya. Terutama tentang itu karena lagi cari-cari. Jadi kita tetaplah jadi orang moderat, yang toleran. Itu yang kita pegang sini. Jadi saya bisa memegang teguh Ahlussunnah wal Jamaah alhamdulillah sampai sekarang. Juga bisa berkomunikasi atau menjalin hubungan baik dengan teman-teman saya yang tidak seafiliasi. Oke. Kita kan afiliasinya Nahdlatul Ulama, mungkin ada yang tidak seafiliasi dengan kita, sejalan. tidak sejalan. Dan juga dengan yang berbeda agama. Bahkan beda agama. Itu kita bisa komunikasi dengan baik. Karena dengan komunikasi yang baik itu, dengan kita bersikap moderat, ya, itu menjadi salah satu yang saya pegang. Karena SMA Al Kudus ini adalah SMA yang berbasis Nahdlatul Ulama. Jadi alhamdulillah Pak dosen ini bisa memegang teguh tentang UAN-nya dan masih bisa berkomunikasi dengan orang-orang luar. Betul sekali. Oke. Dan alhamdulillah di sekarang ini saya sebagai salah satu pembina keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama di Universitas Jenderal Sudirman. Istimewa. Ya, jadi jabatannya kathah nih. Ya itu kan. Ini sebagai hikmah ya sebagai salah satu bukti kami lah kepada Nahdlatul Ulama. Mungkin tadi sudah disebutkan tips dan triknya agar menjadi orang sukses, walaupun tadi belum mengerucut. Ya. Sekarang ada pertanyaan dari saya ini, tips and trick untuk pemirsa, khususnya para siswa-siswi SMA Al Kudus untuk menjadi sekarang atau menjadi sukses itu bagaimana menurut Bapak? Oke. Satu tadi sudah saya sebutkan ya. Berbakti pada orang tua. Jadi menuruti perintah orang tua. Saya juga bukan orang yang lurus banget ya enggak. Jadi begini maksudnya. Kadang belok-belok. Nah, saya tuh dulu waktu lulus S1, saya itu ingin bekerja di industri pangan. Sebenarnya kan saya kan teknologi hasil pertanian. Kalau bekerja itu di industri pangan ya. Di industri pangan itu berarti seperti rokok jarum, terus Mayora dan lain-lain itu industri pangan. Karena apa? Satu materialistis ya. Gaji besar, ya gitu-gitulah. Dan orang tua gitu. Orang tua menyarankan bahwa ya udah kamu jadi pegawai dan lain-lain seperti itu. Ya saya hanya mengikuti saja tesnya ya asal-asalan saja ya akhirnya ya pernah lulus. Apakah hidupnya nyaman? Enggak nyaman juga. Ya setelah itu orang tua ya udah sekolah. Terus saya sekolah. Mengikuti orang tua sekolah. Sekolah S2 saya lakukan 2 tahun. Apa yang di dalam pikiran saya pada saat itu? Ketika saya sudah sekolah, ya kembali lagi pikiran itu kan masih muda itu masih terombang-ambing. Satu, wah ini kalau saya lulus kan tidak ada jaminan saya kerja apa. Oke, siap. Nggak ada jaminan. Ya, lulus S2 mau kerja apa? Nggak ada. Mau kerja di industri lagi, mau digaji S1. Secara batin nggak mau. Masa saya digaji S1? Tapi siapa yang mau gaji saya S2? Betul. Ya kan? Iya. Tapi karena mengikuti orang tua, syukur alhamdulillah saya lulus. Ada lowongan dosen CPNS dosen di Unsur. Ada jalannya tersendiri. Karena jalan berbakti kepada orang tua. Oke. Tes, 1 kali tes, alhamdulillah lulus sampai sekarang CPNS sampai sekarang dari 2015 saya bekerja sampai sekarang mungkin 8 tahun ya. Saya sekarang bekerja lancar, dapat istri, bisa menghidupi anak, menghidupi istri. Alhamdulillah lancar-lancar saja. Oke. Jadi pertama adalah mengikuti perintah orang tua. Siap. Ya. Yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Tetap harus belajar. Tetap harus belajar.
ini mungkin sedikit jokes ya. Ini yang disampaikan oleh dosen saya sebenarnya. Untuk merubah nasib itu hanya ada 2 cara. Sesimpel itu. Sesimpel itu. 2 cara. 2 cara. Oke, saya catat ini. Catat, boleh ini. Baik teman-teman boleh dicatat. Untuk merubah nasib ada 2 cara. 1, sekolah. Nggih. Jadi sekolah maksudnya itu ya kuliah yang baik, belajar yang baik, dapat ilmu pengetahuan yang baik. Yang nomor Itu 2 akan 2, mencari pasangan hidup yang kaya. Iya, merubah nasib. Oke, langsung dadakan. Dadakan. Kayak tahu bulat. Tapi kan ada syaratnya toh. Betul. Ganteng, opo, ayu. Oke. Kalau kita nggak ganteng, nggak ayu, Maka nggak payu. sekolah lah. baik. Gitu. Makanya Oke, kembali lagi ke nomor 1. Untuk merubah hidup kita itu harus belajar yang baik, sekolah. Pasalnya ada enak. Kalau nomor 2 enggak. Jadi pemirsa, kalau kalian itu tidak di nomor 2 selain ganteng dan cantik tadi, Iya. kita harus tetap sekolah. Sekolah. Oke, siap. Jadi sekolah. Ini saya banyak cerita tentang dosen-dosen saya karena saya kan garamnya belum banyak. Oke. Asamnya banyak tapi garamnya Garamnya belum belum. banyak. Nah, jadi dosen saya, Bapak Insinyur Sujiman, itu menyampaikan bahwa dulu beliau itu adalah piatu ya, jadi meninggal ibunya ketika melahirkan. Oke. Jadi dan keluarganya banyak. Bapak Sujiman itu hanya minta 1, disekolahkan saja. Oh. Sampai beliau menikah, beliau tidak punya kamar. Di rumah itu nggak punya kamar dulu. Beliau hanya minta dikuliahkan saja. Sekolah sampai kuliah. Oke. Beliau semangat belajar. Alhamdulillah sekarang putrinya 3, S2 semua. Sudah selesai. Beliau sudah punah sekarang ya. Beliau panutan saya kalau di kampus ya. Terus Salam Bapak mungkin Sujiman. ini saya potong, Pak. Ya boleh. Ini saya potong ini. Terkadang itu ada anak-anak yang itu tetangga saya dulu cuma lulusan SD, cuma lulusan SMP. Nyatanya sekarang sukses. Dan mohon maaf, bagaimana Bapak cara menyikapi hal tersebut itu bagaimana? Ya. Jadi teman-teman kalau misalkan gini, teman-teman boleh melihat success story seseorang. Misalkan Bob Sadino hanya lulusan SMP, sugih banget. Oke, siap. Nah, terus lagi misalkan pendiri Microsoft, Bill Gates, tidak lulus kuliah. Oke. Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg di Harvard tidak lulus. Oke. Itu nyatanya nggak lulus pada sukses. Jangan itu satu dari berapa juta orang. Oke. Satu dari berapa? Perbandingannya 1 banding berapa? Secara normal kita harus melihat average atau jadi bahasane rodok. Siap. Rodok Metu- itu ya. metu dosen ini. Mohon maaf kalau udah kayak gitu. Rata-rata lah. Kita hitung rata-rata. Jadi rata-rata kita itu orang yang baik adalah orang yang mengikuti rata-rata yang ada. Jadi misalkan orang sekolah ya kita sekolah. Sukses itu karena sekolah. Yang pasti ada yang satu kunci be difference. Be difference itu menjadi yang berbeda. Ya, be difference itu siap. mempunyai keunggulannya yang lain. Jadi be difference. Kita punya memang rata-rata, tapi kita punya keunggulan satu. Gitu. Jangan sampai kita hanya mengunggulkan satu aja, tapi di luar rata-rata. Kita out of the box boleh, tapi ya jangan terlalu over out of the box. Karena apa? Belum tentu semua orang akan menerima hal tersebut. Oke, siap. Yang penting itu diterima dulu secara umum, tapi kita punya sesuatu yang lebih. Oke. Contoh paling mudah, teman-teman pasti kenal Vicky Nagi lah ya. YouTuber bahasa, betul. Ome TV, yang bukan hanya ya, maaf, berbekal bahasa, Inggris sudah pasti, Rusia ya, dia itu bisa Ukraine, terus bisa Turki, Spanyol dan lain-lain. Bermodal bahasa bisa sukses. Tapi jelas apa? Ya sekolah sastra, cinta dengan bahasanya. Oke, siap. Jadi setelah kita sama average seperti orang lain, tapi kita punya keunggulan. Salah satu keunggulan apa yang kita punya, kita poles dengan baik kayak jenengan. Pak, saya bisa gambar bagus. Itu kan keunggulan. Be difference dibandingkan dengan yang lain secara umum. Tapi kalau nggak sekolah, apakah bisa tuh dapat ilmu cara gores
Oke, siap. Iya Betul. kan? Mungkin bisa saya ibaratkan ini, Pak. Boleh. Jadi di dunia seni rupa, walaupun kalian bisa gambar sehebat apapun, kalau kalian tidak pameran, itu siapa yang tahu? Kalau kalian bisa nyanyi, bisa bermain alat musik, kalau tidak bergelar karya, tidak pentas, siapa yang tahu kalau kalian bisa nyanyi? Kan gitu. Harus kita tunjukkan. Oke. Itu. Jadi setelah kita sekolah selesai, sedikit perbedaan saja sudah sukses. Sedikit, tapi ya kita jangan equal sama persis dengan orang yang lain. Dia punya perbedaan ya, kita nggak punya Oke. jiwa kompetitif. Siap. Yang ya selanjutnya lagi kompetitif ya. Tadi kan 2 tuh. Ya setelah tadi berbakti orang tua, belajar dengan baik. Iya. Yang ketiga kompetitif. Kompetitif itu berjiwa kompetisi lah ya. Oke. Ya seorang petarung lah ya, seperti itu. Karena apa? Ini quotes-nya Keanu Reeves ya, pemain film. Asik. Ya kan gitu. Ada Berbicara dengan, mohon maaf, berbicara dengan Pak dosen ini penuh dengan kata-kata, penuh dengan pokoknya intinya mempunyai keluasan pemikiran lah ini. Jadi yang ngeper malah hostnya ini. Ya enggak lah gitu. Jadi ketika ada ya kayak gitu podcast ya Keanu Reeves dengan yang perempuan saya lupa. Ditanya, kamu milih jadi seorang lover or fighter? Bisa diulang? Milih sebagai lover Lover. or fighter? Kalau saya jiwanya fighter, Yes. jujur saja. Karena ya selain saya ngajar itu kadang dekor juga. Bagaimana saya harus berdiri dengan kaki saya sendiri tanpa saya orangnya itu kalau dibantu malah isin. Makanya bagaimana harus berdiri dengan kaki sendiri. Itu. Monggo diteruskan. Iya, karena cinta itu tidak akan sukses tanpa diperjuangkan. Oke, yakin ini bisa menjadi FJP. Jadi ya kita harus menjadi orang fighter, pecinta saja. Kalau cintanya tidak diperjuangkan tidak bisa. Istimewa ini. Jadi kita harus jadi seorang kompetitif, berjuang seperti itu. Apapun yang kita sayangi, apa kita yang sukai, kita harus perjuangkan. Seperti cita-cita. Oh saya ingin menjadi apa? Mau jadi seorang kayak jenengan gambar gitu. Kan harus berjuang tuh, belajar dengan baik. Betul. Ya kan? Masuk sekolah ke UNES saja pasti kan kompetisi dulu kan? Oke, siap. Ya kan persaingan. Ya, apalagi sekarang globalisasi kan. Sekarang sudah ada AFTA, sudah ada macam-macam. Tenaga kerja asing bisa masuk ke sini, terutama ASEAN kan bisa ke sini. Kita juga bisa ke sana. Ya itu, kita bekali kita lah dengan jiwa kompetitif, kita bisa bersaing, berkompetisi dengan yang lain. Jangan sampai kita minder. Lulusan apa lu? Alah, sekolah swasta. Oke. Saya itu selalu bangga gini. Saya sekolah SMA tidak punya nomor. Saya selalu bangga. Sekolah saya tidak ada nomornya. Coba SMA berapa? 1, SMA 2. Saya almarhum gak ada nomor. Nah, itu yang saya sampaikan. Di atas nomor 1 berarti. Iya, tidak ada angkanya ya. SMA almarhum gak ada angkanya ya gitu. Tidak ada. Kamu ada angka 1, 2, 3, saya enggak ada duanya ya. Tidak ada duanya tetap. Dan memang satu-satunya. Satu-satu. Alhamdulillah. Itu yang 3 itu ya. Bakti pada orang tua, belajar dan kompetitif. Ada lagi Bapak? 3 itu aja. Banyak-banyak nanti. Jangan kebanyakan lah. Oke, Sedikit-sedikit lah. Oke, mohon maaf Bapak karena waktu yang harus memisahkan kita. Ya. Dari ketiga tadi saya jadikan satu, tidak apa-apa ya. Boleh. Oke, mungkin dari ketiga tadi, dari yang saya tulis itu kan berbakti kepada orang tua, yang nomor 2 belajar, yang nomor 3 kompetitif. Saya jadikan satu yaitu sukses adalah milik mereka atau milik kita yang menyiapkan hari ini. Jadi itu bisa mumpuni ke semuanya. Jadi belajar kita siapkan hari ini, jiwa kompetitif kita siapkan hari ini, dan hari ini sampai hari-hari kemarin dan bahkan besok. Bahkan hari besok pun nanti kita harus menyiapkan agar kita sukses nantinya. Ya. Oke, alhamdulillah kita sudah ngomong banyak tentang perihal biodata oleh Pak dosen dan kiat-kiat untuk menjadi sukses, dan kita sudah mengulik jati diri Pak dosen juga ini. Mohon maaf Pak dosen ya, apabila ada pertanyaan atau yang menyinggung atau bagaimana, supaya
para pemirsa khususnya siswa-siswi SMA Ainul Almar Kudus ini termotivasi agar menjadi seperti ya setidaknya seperti Pak dosen. Kok setidaknya harus menjadi Pak dosen yang semangat belajarnya, berbakti kepada orang tua dan mempunyai jiwa yang kompetitif. Oke. Para pemirsa penonton setia YouTube SMA Ainul Almar Kudus, selamat berpuasa dan kita nanti akan kembali lagi di nuansa Ramadan dengan acara-acara yang lain, mungkin musik atau mungkin podcast dengan para alumni atau mungkin ceramah-ceramah Ramadan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Dimas Teo Atmaja dan Saya Ali Maksum. oke, kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa setia YouTube SMA NU Al-Ma'ruf Kudus dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa diberi kekuatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Masih bersama kami dalam nuansa Ramadan SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Mari kita mendengarkan kembali pengajian tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh almarhum wal maghfirlah Romo Kiai Haji Sya'roni Ahmadi. Semoga nanti kita mendapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Kami mengucapkan selamat mendengarkan, selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kafirun Makkiyatun aw Madaniyatun Shittu ayatin. Utawi surat Al-Kafirun wonten ulama sing netepake Makkiyah temurun saderenge hijrah lan wonten sing netepake Madaniyah temurun badane hijrah. Jumlah ayat wonten 6 ayat. Temurunipun surat Al-Kafirun nalika wonten rombongan saking para kufar wong musyrik gregeten sebab dakwah Nabi, perjuangan Nabi lewat dakwah wong Islam selalu bertambah-tambah. Ya. Saking ikhlas lan tuluse Nabi cara berjuang berdakwah. Wong kafir cara bahasa Kudus gregeten. Rombongan sowan rengene Abi Thalib nawari ring Kanjeng Nabi. Wis ngene wae Muhammad api-apian aten kerukunan agama. Kue nyembah pangeranku setahun, aku go nyembah pangeranmu setahun. Api-apian aten kerukunan agama. Kanjeng Nabi mboten jawab,
malaikat Jibril mandap nyampe ayat surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Aku ora bakal nyembah berhala pangeranmu lan kowe ora usah nyembah pangeranku. Nek tetep kafir sarana iki dina aku ya ora gelem, nganti besok ya ora gelem. Lakum dinukum waliyati. Wis kowe urusana dhewe, aku ngurusi awakku dhewe. Iki feto lakum dinukum waliyati. Niki kangge umat Islam samangke kula aturi pirsa kerukunan agama niku boten wonten. Dadi boten saged kerukunan agama niku boten saged. Nek kerukunan umat beragama saged wonge sing rukun. Agama rukun boten saged. Upamane Jumat iki sampeyan salat teng gereja. Jumat maneh engko wong Kristen salat Jumat nang masjid. Ora ana ngono ora ana. Mulane nek diajak kerukunan agama tolak lakum dinukum waliyati. Nek kerukunan umat beragama kena wae. Malah zaman Kanjeng Nabi nggih rukun. Ngaten iki nek anu do pangkring. Kanjeng Nabi rukun karo Abu Thalib. Abu Thalib wong kafir. Pamane Kanjeng Nabi rukun. Nganti dijak besanan. Ngono ku kadang-kadang wong Islam ya lali niku. Mulane ngaji niku perlu ngelingake. Lah niki supaya mehatam itu besok piye. Berhatam ya balik neh siji ngono. Ngaji poso iman. Kok ngene iki ganjarane deber 70 iman. Besok nek wis khatam ndonga terus baleni siji maneh ngono. Jadi terus iman posone. Pamane dina iki khatam lho cecok prai kok gue mana. Prai diterusake. Mufakat nggih. Diterusake dadi buiman keluru poso maneh dongkaruan sampean. Wong umure sampean apa dugi poso maneh apa mboten. Ya, kalau ngajak tekane Lailatul Qadar niki. Wangsul dateng temurunipun ayat. Jadi Kanjeng Nabi ditawari. Tawarane apik lho niku nggo cara wong saiki. Muhammad pengen nyembah berhalaku setahun, aku engko nyembah berhala pangeranmu setahun. Gantenan api-apian aten. Kanjeng Nabi nolak diwat dawuh Quran lakum dinukum waliyati. Ya. Nek napa kerukunan umat beragama saged wong sing rukun ora wadan-wadanan. Nek sampean ditakoni mati Jumat pada kerukunan umat beragama ana dalile? Ana. Dalile apa? Kanjeng Nabi besanan karo Abu Thalib. Saged nawiran iki. Ya. Ditiru karo Raden Rahmat Sunan Ampel. Raden Rahmat Sunan Ampel besanan karo Brawijaya. Brawijaya Raja Buddha. Raja Brawijaya gadah anak jenengane Raden Hasan.
Sing terkenal saiki Raden Fatah. Raden Fatah ku anake Brawijaya. Dipundhut mantu Raden Rahmat Sunan Ampel. Dadi Sunan Ampel pisanan karo Brawijaya. Niru Kanjeng Nabi pisanan karo Abu Thalib. Dadi genah ngoten. Nah, tiang sing sok kekeri mergo durung genah. Engko nek wis digenahna kan terima. Mulane mboten usah keker-kekeran, diluruske wae. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul jawab sira Muhammad. Ya ayyuhal kafirun. Oh, eling-eling wong-wong sing do kafir, sing do sowan ring Kanjeng Nabi. La aku ora bakal nyembah ingsun. Ma ing braula tak butuh nakang nyembah sapa sira kabeh. Aku ora bakal nyembah berhalamu, ora bakal. Ngaten iki ampun ngantos keliru le nerangna Kanjeng Nabi diulang Gusti Allah. Kon muni ngono. La a'budu ma ta'budu. Wala antum lan ora ana sira kabeh abidu nek nyembah sira kabeh ma ing Allah. A'budu kan nyembah ingsun. Kowe ora usah nyembah ing Allah. Nalika niku mergodo kafir-kafir kabeh. Ngeten iki aja diblabasno. Jadi aku masuk Islam gak oleh. Gak oleh. Aja ngono, keliru. Malah oleh. Ya. Niki aku masuk Islam oleh. Oleh. Saiki ya kena. Aja nganti keliru. Mergo nalika iku wong kafir-kafir pancen kebangetan le nyembah brahala tenanan nganti ndek paham wong aku nyembah brahala 360 bendina gantian wae kadang-kadang maksud tujuanku ora keturutan. Lah Muhammad kok nyembah pangeran siji lirak katok. Ngono ku piye sih? Oh, ana pikirane ngoten niku. Nah, pikirane. Jadi kekuatan pikire mengkono. Jeje karo kita umat Islam percayane ning Gusti Allah luar biasa. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Wis tertanam rone atine wong Islam. Wala ana abidum ma abatum iki nerusake pengakuan wulangan saking Gusti Allah. Besok aku ora bakal nyembah berhalamu. Kowe ora nyembah pangeran mergo ora padha iman. Mulane diterusake wala ana abidun. Lan ora ana ingsun nabi abidun ku nyembah ma ing brahala. Abadum kang wis do nyembah sira kabeh. Brahala sing kok sembah. Besok aku ora bakal nyembah. Kanjeng Nabi ngerti nek nyembah brahala ku salah. Wala antum lan ora ana sira kabeh abiduna kudu nyembah besuke ma ing Allah. Aku juga nyembah ingsun. Gusti Allah pirsa wong-wong sing diuneni iki wong calon-calon kafir. Bangsane Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Umayyah sing dagel-dagel niku. Gusti Allah pirsa. Mulane pun dibedhek niki wala ana abidum ma abadum
wala antum abiduna ma a'budu. Lakum iku kedua sira kabeh dinukum utawi agamamu. Agamamu aturane bakal raholo tanggung jawabmu dhewe. Waliyati lan iku kedua ingsun Kanjeng Nabi dini utawi agamaku yaiku agama Islam. Aku beragama Islam tak tanggung-tanggung dhewe. Lah kowe nyembah berhala agamamu ngono wis tanggung-tanggung dhewe. Bahasane Al-Qur'an lakum dinukum waliyati. Lakum dinukum waliyati. Jadi kesimpulan kerukunan agama niku mboten bareng. Haram. Pamane wong Islam nganakno kerukunan beragama ya dudu wong Islam. Dadi wong kafir. Ya Jumat siji nak masjid menara, nggo Jumat maneh, nak ngene gereja, bolak balik ganda-ganti padha karo ora Islam kabeh. Ora ndok dipusi, nek ngono ya setengah Islam. Wah, tenan setengah Islam lho tenan. Islam ku Islam murni. Ya, setengah Islam ku ora ono. Aku lah maca surat kabar. Nak ngene Maluku Tengah. Niku ana wong ngaku ngene Islam. Neng posone lucu, nek buka asar. Niku lha pikir niku. Lah buka kok asar iku ya padha karo buka. Kula mate winginane kepethuk anak murid kula Dr. Abdul Rahman, murid saking Kuci ya. Tenggen kula, dir. Ya senakan dokter ya tak undang jenenge wong murid nih. Iki ana berita nak ngene surat kabar kalim nak ngene Maluku Tengah ana ngakune Islam nek buka kok asar. Iku kowe sebagai pemerintah wajib nuturi lan nasihat. Panggil mawon. Kula ngoten. Panggil takoni landasan dasar dalile opo. Nek Quran nok ndi, nek hadis piye. Takoni iku wajiban. Sebab ora ana buka asar kuwi. Sing ana ku putu-putuku. Putu-putu kula umur 4 tahun tak kon poso. Ana sing poso beduk, ana niku putu kula. Lan ana sing poso sambung, ana sing poso asar, putu-putu niku. Ngono tak persene kok. Ana putu umur 4 tahun, 5 tahun poso zuhur tak wae 10.000. Nggo sing poso asar 20 ngono. Sing poso maghrib tak wae 50. Ngono iku ana sing cilik-cilik wis poso maghrib senen lho. Ngaten iki namanya perjuangan. Iki aku ngerang. Jadi perjuangan iku ora kok nggawa bedil mboten. Perjuangan itu tegese berjuang piye bisane kira manusia iki masuk Islam. Ini perjuangan ya. Kadang-kadang dilawan, diganggu, anak diganggu apa perlu dihadapi karo kekerasan apa ora. Tapi mboten nate ngadepi wong kafir nganggo kekerasan ku gak tahu. Sebab wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi dadi utusan niku pun dicap Gusti Allah dan Quran rahmatan lil alamin. Melas asih wong alam boten rahmatan lil muslimin tapi lil alamin. Mulane Kanjeng Nabi boten nate keras. Perang bolak-balik mboten nate mateni musuh. Musuh nek wis mlayu
rak bareng diajak iki perangan Kanjeng Nabi. Mulane untung sampean ora dadi sahabat. Monggo sampean dadi sahabat payah. Kanjeng Nabi lho karepe piye sih? Melayu diajak kok gak oleh. Mulane kula aku ngawangan wadarun dadi wong kafir. Mulane untung ora dadi sahabat. Ora kuat dadi sahabat Nabi. Wong sembayang soke teletong. Bales kok gak oleh. Ngono nganti 13 tahun. Di papane Majelis Taklim Jumat Fajar. Di soke teletong. Ngono kok nggih aku sabar nanti mboten berarti. Wes terus mangkat antem. Kula piyambake kudu ngono kok. Nah, mulane sahabat kali sampean keras sampean. Ngono lho nek mulang dadi Qur'ane kepenak. 13 tahun itu luar biasa sahabat. Kok kuatnya. Kita lajengaken suratun Nasri. Surat An-Nasr. Madaniyatun. Nah niki mboten khilaf. Surat An-Nasr bangsa Madinah temurune tegese temurun sak badane Kanjeng Nabi hijrah. Salasu ayatin wonten 3 ayat. Salasu ayatin wonten 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah. Surat An-Nasr niki temurunen endah. Termasuk ayat-ayat surat-surat sing temurun akhir. Ceritane. Anjing mulang tafsirku sing angel asbabun nuzul nerangno temurune. Nek upamane maknani tok idza jaa tekalane teko sampeyan waca dhewe teng omah ra iso. Temurune nalika wulan poso tanggal 21 Kanjeng Nabi nampa wahyu surat Al-Fatih juz 26 Inna fatahna laka fatham mubina juz 26 kita murune wulan poso isine nerangake Muhammad di perang terakhir bakal teko cara Arabe Ghazwatul Fatah. Perang niku kaya wong bal-balan, tantang-tantangan. Kanjeng Nabi menangi perang lan dedek mimpin perang ping 17. Kanjeng Nabi perang boten derek ping 47. Kula wangsuli malih ngaten ngangel sampean baleni ya angel iku. Bolane kula wis tamban-tamban. Perang zaman Kanjeng Nabi kaya wong bal-balan, tantang-tantangan. Perang sing dipimpin Kanjeng Nabi ping 17. Perang sing Kanjeng Nabi mboten melu 47. Mulane perang niku mboten fardu ain, fardu kifayah. Ngono iku nerangno ngono iku. Mboten fardu ain, tapi fardu kifayah. Dalile Kanjeng Nabi rak perang ping 47. Kanjeng Nabi marah ora perang. Sahabat sing mimpin. Kanjeng Nabi mboten melu. Aja keliru. Ngono Kanjeng Nabi dosa lho. Lha malah horor maneh, malah sampean kafir. Ya. Lah perang sing pertama kali diarani perang Badar. Mergo perange nang ngene pasar jenenge Badar. Ana loro, perang Uhud. Mergo perange nang gunung Uhud. Tantang-tantangan ngono lho. Engko nek bar mulai.
Kanjeng Nabi kepada wong kafir, mboten diapa-apake. Mboten diinteng-inteng, dijotos mboten. Jadi ora diapa-apakno. Mergo wis bae diaturane. Jadi perang anggar musuhe mlayu wis ora kena diajak. Kalau wong suri malih perang sing pertama perang Badar. Perang terakhir Ghazwatul Fathi, bebase negara Mekah. Ghazwatul Fathi perang terakhir badane niku kira-kira setengah tahun Kanjeng Nabi wafat. Ya, nalika perang Ghazwatul Fath temurune wahyu malam likuran poso. Kanjeng Nabi ngatur siasat perang. Para jenderal-jenderal dikumpulake. Tingko serang Mekah, serangane liwat 3 jurusan. Ya, liwat ngisor, tengah, dhuwur. Ya, lajeng Kanjeng Nabi nunjuk jenderal-jenderal. Jenderal-jenderal sing ditunjuk wonten sing namane Mu'adz bin Jabal, Sa'ad bin Ubadah, sementara Umar bin Khattab, 3. Jenderal sing ditunjuk ana 3. Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Umar bin Khattab. Sebagian sahabat protes. Iki lho sampeyan ngerti. Padahal sing ngatur taktik siasat perang Kanjeng Nabi. Ana sahabat sing protes. Ya Nabi, kula mboten setuju. Umar sampeyan angkat jenderal. Sebabnya napa kok ora setuju? Keras. Tengah jenengan. Wani, padahal Umar ladae rak mekaken. Terus Kanjeng Nabi, nek Umar ora mbok setujone, saiki jenderale tak ganti aku, mbok protes ora jenengan yang mboten. Nah, iki keterangan. Wonten sing nerangake jenderale 3, Kanjeng Nabi dadi jenderal, terus Sa'ad bin Ubadah, ana sing nerangake Khalid bin Walid. Iki. Ngeten iki nek nanggapi aja keliru. Lho, Kanjeng Nabi munggah pangkat, asale Nabi malah jenderal. Niku keliru. Ya medun. Padha karo kiai dadi modin, aja munggah. Kok kiai kok sakake, kok trimo dadi modin ngono aja. Pak kiai luar biasa. Munggah modin niku. Nah. Iki kata sing keliru-keliru. Lah Kanjeng Nabi perintah tanggal 1 Syawal. Kita kudu wis tutup Masjidil Haram Mekah nguasai Ka'bah. Kanjeng Nabi dawuh, tanggal 1 Syawal kita kudu wis tutup Mekah nguasai Masjidil Haram nguasai Ka'bah. Lha niku satu perang. Teng dalan-dalan perang ngadepi Khalid luar biasa. Sa'ad bin Ubadah kepalanya sahabat Ansor, luar biasa. Saestu tanggal 1 pun duduki Mekah. Para sahabat kata sing angen-angen, iki engko aku arep bales wong tuaku nek kok tau dipateni tak bales, sing mateni tak pateni, ora sing ngetok sikil tak ketok sikile. Wis angen-angen kabeh. Kepangge Kanjeng Nabi dugi Mekah, madah ngelakukan
pemaafan. Iki sing luar biasa. Mulane wong Islam supaya paham nek agama Islam iki agama samhah. Samhah niku murah. Ya, samhah. Agama sing murah. Dumugi Mekah wong kafir dilebokno Masjidil Haram kabeh. Sampeyan ngeten iki upamane sampeyan dadi sahabat Nabi lho karepe piye? Wong kafir kok dilebokno Mas Mekah dilebokno masjid. Apa ndek lali Qur'ane dah piye sih? Innamal musyrikuna najasun. Sampeyan kafir. Iki mulane untung kula jenengan ora dadi sahabat niku untung. Iku dilebokno sik kabeh. Niki satu taktik saking Kanjeng Nabi melunakkan ya keremahan itu. Jadi supaya wae nanti Islam ku nek menang ora menang yang ora. Nah, dikaget nek menang ngalah. Iki karo raja nek menang pimpinan-pimpinan masyarakat berdua diloroti kabeh di raja. Kanjeng Nabi boten. Malah Kanjeng Nabi nganggo bahasa pendekatan. Barang wis do mlebu nyokne masjid. Bangsa Quraisy. Kamu Quraisy, saya pun Quraisy. Ngono iki. Keturunan Abdi Manaf. Kowe anake Abdi Manaf, aku ya keturunan Abdi Manaf, dadi padha-padha. Iki aturane. Mata malu teku. Ya kira aku ya apa. Tapi ayo kafir, namine Abu Sufyan, keturunan Abdi Manaf. Qalu khairan. Anta akhun karim wa ibnu akhin karim. Panjenengan tentu badhe ndamel sae. Wong panjenengan tiyang sae, keturunan tiyang sae. Iki namine bahasa pendekatan. Kanjeng Nabi lajeng ngendika, "Idhabu fa antum mutlaqa." Wis buyar. Bali kabeh, bali mulai bebas kabeh, bebas. Mboten dibales. Sahabat ana arep bales tudinge Nabi, mboten nangsa. Haram bales. Iki Quran. Keterangan Quran. Apabila jadi Islam terakhir itu para pemaafan terhadap wong kafir. Boleh memaafake wong Islam aku ora gumun. Wong kafir sekian ribu banyaknya dimaafno kabeh. Sing maafno Kanjeng Nabi, leng manakno maaf dina tanggal 1 Syawal. Mulane tinggo ukur-ukur umat Islam saiki nek Syawal nganakno halal bihalal. Sebab apa kok halal bihalal nek ngene wulan Syawal? Sebab Kanjeng Nabi nalika bebasake wong kafir tanggal 1 Syawal. Niku tinggo ukur-ukur. Halal bihalal istilahnya. Sareng padha dibebasake kabeh lajeng wangsul daftar dadi wong Islam kabeh. Mulai Abu Sufyan bayangno keramahan Nabi nimbulake kemenangan Islam. Turun surah An-Nasr iki. Ada An-Nasr. Tekalane teko apa pertolongane Allah. Gusti Allah nek wis nulungi ora sangka-sangka. Ra reti sangkane. Wal fathu lan bebase Mekah. Mekah dikuasai jeneng Nabi tanpa senjata. Wis hebat. Mekah dikuasai kan Nabi tanpa bersenjata. Tanpa perang. Keterangan Quran. Waro'aita lan ngerti dhewe sliramu Muhammad an-nasa ing masyarakat
yadkhuluna iku padha mlebu sapa annas fi dinillahi dalam agamane Allah, agama Islam, afwajan hale berbondong-bondong, unjel-unjelan daftar. Terus maca syahadat tanpa tekanan. Niki sing hebat, tanpa tekanan. Nek Raden Syahid Sunan Kalijaga sing ahli dalang gawe gong sekaten. Pengertian gong sekaten, gong ditabuh nek masyarakat sak lapangan wis maca syahadat. Raden Syahid nek arep dalang gonge ditabuh dikit. Gong ditabuh nek masyarakat pendengar sak lapangan wis maca syahadat. Nek ora maca syahadat, ora bakal ditabuh. Nek ora ditabuh gonge, ora sida ndalang. Nganggo tekanan, maca syahadat. Kanjeng Nabi bebas, ora usah maca syahadat. Iki sing luar biasa. Fasabbih mongko bertasbih sira Muhammad. Tegese syukur. Carane syukur, salat, maca subhanallah, nyucikake Gusti Allah. Fasabbih maka bertasbih sira bihamdi rabbika kelawan muji pangeran ira. Iki karepe kon syukur, wastaghfirhu lan nyuwun ngapura sira ing Allah. Wastaghfirhu nek waqaf niku carane fakasra matani rasukun sampan aja ngeling-eling ha. Fir mengko nek wis lagi ngeling-eling hak sukun. Fir aja keliru wastaghfir. Wastaghfir niku mboten enten. Wastaghfir. Innahu sa'tamni Allah kana klon Allah. Tawwaba iku zat kang nrimo tobat. Tawwaba iku zat kang nrimo tobat. Nek maknane tawwaba niku macam kalih. Nek Gusti Allah zat kang nrimo taubat. Nek kita zat ingkang tobat. Aja keliru. Gusti Allah kapok tawwab. Maknane Gusti Allah kapok. Bingung rene Holar pada holar ini. Innahu sa'tamai Allah kana iku ana sapa Allah tawwaba iku zat kang nampa tobat. Dadi wong kafir sembarang badane masuk Islam dosa sakjerone kafir bebas kabeh. Mboten lajeng dihukum mboten. Upamane ana wong kafir nganti umur 70 tahun tetap kafir. Kurang sak jam mati. Sampan petuki sampan maca syahadat wonge nirutake terus mati. Lek dadi dosa kafir sak umure 70 bebas kabeh. Ana dalile wonten. Quran surat Al-Anfal. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Muhammad wong kafir-kafir kandhane iyantahu yen gelem marani kekufurane yughfar lahum ma qad salaf. Diapura dosane sing kliwat. Dosa 70 tahun dihapus nganggo syahadat kali. Padahal maca syahadat loro ora nganti semenit. Murahe Gusti Allah. Iki diterangake teng Quran. Mulane Kanjeng Nabi ngadepi wong kafir mboten nate keras. Dirimo. Akhire jenderal-jenderal Islam ingkang kathah niku anake
wong kafir sing blinggol-blinggol antarane anake Abu Jahal jenengane Ikrimah jadi jenderal Islam, anake Abdullah bin Ubay bin Salul kepalane wong munafik pas jenenge padha Abdullah jadi jenderal Islam. Sumaqala suratul Tabbat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad.